Acara kita selanjutnya pada malam hari ini adalah pemaparan Menko Polhukam tentang pandangan pentingnya penanaman karakter cinta tanah air bagi gerakan pramuka. Kepada Bapak Menteri kita, disilakan. 2 kali tepuk pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam pramuka. Yang terhormat pimpinan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang malam ini diwakili pimpinannya oleh Sekjen Kuartir Nasional, kemudian para pimpinan tentu saja Kuartir Nasional yang hadir pada malam hari ini, para pimpinan kontingen daerah Pinkonda dan pembina pendamping Bindamping Jambore Nasional ke-11 tahun 2020, peserta Jambore Nasional 11 tahun 2020 dan hadirin sekalian, mari kita bersyukur kehadirat Allah Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkah kepada kita berupa berkah kemerdekaan negara Republik Indonesia yang besok lusa sudah akan genap berusia 77 tahun. Saudara, saya ingin membayangkan, mengajak kita semua membayangkan Afghanistan. Sekarang itu di Afghanistan sedang terjadi perpecahan yang luar biasa, ya. Di Syria juga, di Irak juga, di berbagai tempat juga, di beberapa negara di Afrika terjadi kelaparan. Terutama kalau di daerah-daerah seperti Afghanistan, Syria, Irak, dalam area tertentu itu hidupnya tidak tenang. Orang sedang duduk enak-enak, tiba-tiba ada bom, meninggal semuanya. Ada anak pergi sekolah, berangkat sekolah paginya, siangnya pulang, ayah ibunya sudah meninggal karena bom teroris. Orang mau ke pasar tidak bisa. Di Afghanistan itu sekarang perempuan-perempuan nih, kayak yang di sini nih, ndak boleh pergi, ndak boleh jadi guru, ndak boleh ngajar. Perempuan katanya harus di rumah. Tapi coba bayangkan kita ini di Indonesia sekarang, enak hidup aman dan nyaman, tentu dengan segala kekurangannya. Saudara bisa berjambore di sini dari berbagai negara, dari berbagai daerah datang ke sini. Karena apa? Karena Indonesia aman, nyaman. Nah, itulah sebabnya saudara harus cintai negeri ini dengan sepenuh hati, dengan seluruh pengorbanan jiwa dan raga. Karena kemerdekaan ini dicapai atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, tadi Bapak Sekjen menceritakan perjalanan hidup saya secara singkat. Saudara, seumpama Indonesia ini tidak merdeka, maka rasanya sangat tidak mungkin saya bisa tadi melewati banyak jabatan, banyak pekerjaan. Seandainya Indonesia tidak merdeka, kakek-kakek saudara, ayah ibu saudara tidak mampu menyekolahkan dan mendidik saudara sampai bagus-bagus seperti ini.
Saudara, saya dulu anak desa. Kehidupan ekonomi susah. Saya lahir tahun 57. Indonesia merdekanya baru 12 tahun. Masih tertatih-tatih. Rakyat hampir semuanya miskin. Ayah saya itu tidak bisa sekolah karena ayah saya hidup di zaman penjajahan. Lahir di zaman penjajahan. Penjajah itu dulu jahat. Sehingga orang Indonesia tidak boleh sekolah. Sangat dibatasi, yang boleh sekolah hanya sekian orang, anaknya ini, anaknya itu. Nah, begitu Indonesia merdeka, maka ayah saya mempunyai keleluasan untuk menyekolahkan saya, anaknya. Tahu enggak, saudara? Cita-cita saya itu dulu, karena saya dulu hidup di Madura, di sebuah desa. Itu cita-cita saya itu hanya ingin menjadi guru ngaji. Ingin menjadi guru ngaji di surau, guru agama. Oleh sebab itu saya sekolahnya dulu habis kecil tuh masuk sekolah madrasah, sekolah agama, lalu masuk pendidikan guru agama. Karena masuk pendidikan guru agama, saudara, dari desa pindah ke kota, karena pendidikan guru agama itu yang milik pemerintah hanya ada di kota. Namanya PGA. Nah, PGA, sesudah saya sekolah PGA, saya berpikir, oh iya ya, dunia ini luas. Orang tidak hanya bisa menjadi guru agama yang dianggap hebat seperti di desa saya tuh. Ada yang bisa jadi bupati, jadi guru, jadi camat, jadi apa. Apa tuh kuncinya? Belajar. Belajar. Sudah belajar, lulus PGA, oh, nilainya bagus. Maka saya dikirim sekolah ke Jogja, pendidikan hakim Islam. Itu setingkat SMA, milik pemerintah. Sesudah saya belajar di pendidikan hakim Islam, wah ada tuh jaksa yang hebat, hakim hebat. Guru-guru saya itu jaksa, hakim, pengacara hebat, sarjana hukum hebat, banyak macam-macam lah guru. Lalu saya ingin jadi hakim. Tuh, dulunya ingin jadi guru agama, berubah ingin menjadi hakim. Karena untuk jadi hakim itu harus kuliah. Maka saya kuliah ke Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum saya belajar ada, waduh, dosen-dosen saya ini hebat bisa baca buku banyak, sehari baca sekian buku, lalu memberi kuliah dengan bagus. Lalu saya ingin menjadi dosen. Jadi ingin jadi guru agama, ingin jadi hakim, ingin jadi dosen. Berubah-ubah cita-cita saya. Kok bisa, Pak? Bisa, karena Indonesia merdeka. Habis itu saya ingin jadi dosen, terus jadi aktivis, ikut nulis di koran apa, kegiatan kemahasiswaan. Itu lalu saya lihat politik. Wah, kok ada ya orang bisa jadi anggota DPR? Saya bermimpi gimana caranya saya jadi anggota DPR. Sudah. Oh, selain anggota DPR waktu saya kuliah tuh, kok ada orang bisa jadi menteri ya? Kayak Pak Yusril bisa jadi menteri, Pak Malik Fajar jadi menteri. Bisa enggak saya jadi menteri? Itu cita-cita itu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan, dan cita-cita itu boleh diimpikan karena Indonesia merdeka, saudara. Dulu sebelum Indonesia merdeka, mimpi aja enggak boleh. Mimpi aja enggak boleh. Nah, saudara mau mimpi apa? Mau mimpi jadi kepala sekolah, mau mimpi jadi pramuka apa gitu, enggak bisa kalau Indonesia belum merdeka. Nah, saudara, waktu saya di SMP, SMA, PGA, PHIN tadi aktif di pramuka seperti saudara-saudara ini. Aktif. Saya masih ingat saya menjadi aktivis pramuka di Gudep, gugus depan. Gudep 149 Yogyakarta. So aktif camping, apa pengembaraan, ya, pengembaraan Agustusan tuh ngembara dari Jogja ke Seragen jalan kaki sampai 3 hari pulang pergi. Senang sekali jadi pramuka itu, menambah rasa cinta kepada tanah air. Nah, saudara, perjalanan saya ini sebagai motivasi bagi saudara. Tahu enggak, saudara?
semua yang saya impikan itu saya capek. Pertama, saya ingin jadi guru agama. Tidak resmi menjadi guru agama, tetapi saya sering ngisi pengajian, majelis taklim. Pengajian di masjid-masjid, khutbah di mana-mana, itu sudah guru agama. Kemudian saya jadi dosen. Jadi dosen sampai mencapai guru besar. Sudah jadi guru besar, tiba-tiba oleh presiden diangkat jadi menteri pertahanan. Bisa loh, jadi guru, jadi dosen bisa, jadi menteri pertahanan. Orang sipil dari desa miskin bisa jadi menteri pertahanan juga. Karena apa? Karena Indonesia merdeka, saudara. Sudah jadi menteri pertahanan, pindah. Saya dulu pernah mimpi jadi anggota DPR, pindah saya jadi anggota DPR. Sudah jadi anggota DPR, berhenti, berikutnya jadi ketua Mahkamah Konstitusi. Dari situ pindah ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sekarang jadi Menko Polhukam. Bisa, saudara. Apa modalnya? Satu, jaga kemerdekaan negara ini agar saudara bebas meraih cita-cita. Itu yang penting. Kemudian bekerja dengan penuh semangat, berusaha keras. Tidak bisa, saudara, orang kok mau sukses tanpa kerja keras. Itu hanya ada dalam dongeng. Orang kok tiba-tiba jadi apa gitu, pasti ada usaha. Maka di dalam kita hidup percaya kepada Tuhan itu, Tuhan mengajarkan usaha kamu. Karena apa? Katanya nih dalam pepatahnya, la yam tatil majda malam yarkabil hator. Tidak akan sukses siapapun kamu kalau tidak mau bekerja keras dan berani menghadapi risiko. Tidak ada orang kok enak-enak gitu, tidak ada. Kalaupun ada, mungkin ada yang kebetulan, itu 1 dari 1000 atau 1 dari 1.000.000 itu kebetulan. Oleh sebab itu, hidup itu jangan menggantungkan pada kebetulan. Oh, mudah-mudahan saya kebetulan ini, tidak ada. Harus berusaha. Dan saudara semua adalah generasi yang masih muda, masih di bawah 40, di bawah 20 dan seterusnya, masih punya waktu yang cukup untuk itu. Nah saudara, yang ingin saya katakan dari situ, kemerdekaan negara ini adalah berkah rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Kita hidup tenang. Nanti habis ini saudara bisa duduk sama teman ngobrol. Yang mau minum kopi sambil ngobrol. Di Afghanistan sekarang tidak bisa. Di Syria tidak bisa. Di Gaza tidak bisa, tapi kita bisa. Oleh sebab itu jaga negara ini agar tidak pecah, agar bersatu. Tumbuhkan rasa cinta tanah air itu sebagai milik bersama. Bayangkan saudara, berapa milik yang saudara miliki negara ini. Saudara, saya selalu hafal dan selalu mengatakan, bayangkan kita ini hidup di 17.508 pulau. Jadi pulau kita itu 17.508 jumlahnya. Ini berapa orang sini? Paling datang dari berapa? Kalau paling banyak 30 pulau lah ya. Yang paling banyak dari Jawa, mungkin dari Sumatera, dari situ. Tapi kita tuh punya 17.508 pulau. Resmi tercatat di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Suku 1.360 suku Indonesia ini. Bahasa daerahnya 726 bahasa. Inilah Indonesia.
Kekayaan alamnya seberapa? Kekayaan alamnya luar biasa. Kita punya semua sumber daya alam yang diperlukan untuk kemajuan dunia. Berapa sumber daya alam? Kita punya tambang batu bara, tambang emas, nikel, punya hutan, punya laut yang kaya dengan ikan yang mahal-mahal. Kaya kita ini. Nah itulah sebabnya ini harus disyukuri. Dan salah satu cara bersyukur itu jalan kecil untuk bersyukur itu ya ikut kegiatan pramuka yang seperti ini. Karena dari situ saudara sekalian, dari pramuka itu rasa kebersamaan dibangun. Rasa gotong royong dibangun, rasa cinta dan hormat pada kekuasaan Tuhan ditumbuhkan, sehingga saudara, oh iya ya, Indonesia ini ada atas berkat rahmat Tuhan ya. Itu yang saudara-saudara harus lakukan sekarang. Dan dari itu semua yang dipentingkan adalah kebersatuan. Ya. Bersatu tuh yang dari Sumatera, dari Papua, dari Sulawesi, dari Jogja, dari Jawa Tengah, dari mana lagi. Bersatu karena saudara ndak usah rebutan, negeri ini kaya raya, ndak usah korupsi. Dapat kalau semuanya tuh rukun. Orang-orang korupsi itu, saudara, orang-orang korupsi itu orang tamak, padahal dimakan juga enggak. Coba nimbun harta banyak sekali, makannya kapan? Iya kan? Ya perlu punya harta nimbun, tapi peroleh itu dengan benar dan empati terhadap orang lain, sehingga sikap gotong royong dan saling memahami, saling memberi kesempatan untuk maju, untuk juga menikmati kekayaan alam Indonesia itu kita bangun. Nah saudara, kalau kita bangun itu, kita jaga itu nasionalisme, rasa cinta yang kalau dijadikan atau ditumbuhkan sebagai karakter kehidupan bangsa kita itu, ya karakter kehidupan bangsa kita itu adalah karakter Pancasila. Saudara harus berkarakter Pancasila. Apa tuh karakter Pancasila? Orang Indonesia itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tahu bahwa dia di balik jagat raya ini ada kekuasaan abadi yang maha kuasa, yang mengatur kehidupan kita, memberi jalan hidup bagi kita, tempat kita berdoa. Maka orang Indonesia itu adalah orang yang bertakwa. Di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional kita pasal 31 ayat 3 disebut bahwa pendidikan itu diselenggarakan untuk memajukan, di pendidikan itu diselenggarakan berdasarkan iman, takwa, dan akhlak. Kalau sudah iman, takwa, dan akhlak ini, maka di sini ada hablum minallah. Kita takut kepada Tuhan dan takut dan cinta kepada Tuhan dan juga kepada sesama manusia dan alam. Kata orang pramuka itu, aku cinta kepada Tuhanku, cinta kepada sesama manusia, dan cinta kepada alam. Itulah kehidupan yang nyaman kalau saudara saling cinta di tiga segi ini. Nah, saudara, kalau itu bisa saudara kelola dengan baik, maka cita-cita atau program pemerintah untuk membangun Indonesia Emas pada tahun 2045 itu tercapai. Indonesia Emas itu apa? Indonesia Emas itu Indonesia yang maju. Itu nanti tahun 2045. Merdeka 1945. Nanti tahun 2045 100 tahun Indonesia Emas. Itu Indonesia sudah maju. Saudara, trajektori
Kehidupan dunia di tahun 2045 itu oleh para ahli, oleh para futurolog, ya, ahli masa depan, futurology, itu mengatakan Indonesia itu di tahun 2045 akan menjadi negara terbesar keempat di dunia. Karena ada saudara-saudara ini sekarang. Apa negara terbesar pertama itu? RRC. Yang kedua India. Yang ketiga Amerika Serikat. Yang keempat Indonesia. Yang kelima Jepang. Atau kalau Indonesia males-malesan dikit, Jepang maju gitu, Jepang bisa 4, kita minimal 5. Besar. Nah itulah yang disebut Indonesia emas ketika itu. Karena Indonesia menjadi negara besar, di mana jumlah sarjananya sudah bisa dihitung dari sekarang. Yang ahli pertanian sekian, kedokteran sekian, ini sekian. Karena ada metode perhitungan tentang eksponensialitas pertumbuhan setiap bidang itu. Kalau sekarang emas kita diolah di hulu, besok sudah sampai ke hilir. Batu bara juga, hutan juga sudah tertata dengan rapi. Tetapi apa, saudara? Ya harus saudara yang mempersiapkan dari sekarang. Karena bisa saja Indonesia itu tidak mencapai Indonesia emas kalau saudara tidak bersatu. Pecah misalnya. Pecah baik karena rebutan, karena serakah, maupun karena kita mempunyai ideologi sempalan. Sehingga kita ragu terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan potret karakter bangsa kita. Saya katakan siapa ya? Karakter orang berpancasila itu yang pertama, karakter generasi muda yang harus dikembangkan supaya tua. Satu, berpercaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dua, punya sifat kemanusiaan, cinta terhadap sesama manusia. Tidak boleh sewenang-wenang terhadap manusia lain. Maka disebutkan manusia Indonesia manusia yang berkemanusiaan dan adil. Kemanusiaan yang adil, kemanusiaan adil dan beradab. Lalu bersatu, berpersatuan, itu karakter, gotong royong. Dulu nenek moyang kita tuh gotong royong. Itu karakter kita juga. Hidup bersama, bahwa negara ini harus dibelah bersama karena dulu dibangun bersama. Tidak boleh ada yang merasa lebih dominan. Wah, saya suku Jawa. Dulu di Merdekaan Jawa harus orang Jawa yang dominan, nggak boleh. Sama. Di 17.580 itu orang-orangnya mempunyai hak yang sama. Oh, saya orang Islam, paling banyak orang Islam. Islam harus yang paling menguasai, paling mengambil. Tidak. Setiap warga negara itu mempunyai kesempatan yang sama, apapun agamanya, apapun sukunya, dari manapun asalnya. Itu tadi. Kita punya sebuah geopolitik yang bernama Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau, 17.580, 1.360 suku, 726 bahasa, daerah, berbagai agama dan kepercayaan, berbagai budaya itu bersatu, yang kemudian membangun sebuah geopolitik tersendiri yang lebih dikenal geopolitik Nusantara, wawasan Nusantara. Itu geopolitik Indonesia. Apa tuh geopolitik? Geopolitik itu sistem dan aturan yang dianut oleh sekelompok orang atau satu bangsa yang hidup di belahan bumi tertentu, ya, yang punya tekad untuk bersatu karena cita-cita yang satu, serta latar belakang kehidupan yang sama. Dulunya ya sama-sama Indonesia. Oleh sebab itu karakternya harus dipertahankan, musyawarah,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu banyak bermusyawarah. Jangan merasa benar sendiri, jangan merasa benar sendiri. Nah, bagus tuh merasa benar sendiri. Karena kebenaran itu ada di mana-mana. Kebenaran itu tidak hanya dimiliki oleh satu orang, satu sekelompok orang, tapi kebenaran itu ada di mana-mana, seperti halnya kearifan itu ada di mana-mana. Saudara sekalian, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemerintah, orang yang banyak melintasi berbagai jabatan pemerintahan, saya ingin sampaikan bahwa syarat negara Indonesia maju, seperti halnya saya sebutkan tadi Indonesia Emas, yang ditulis di dalam Perpres nomor 22 tahun 2010. Ya, syaratnya apa? Syaratnya itu alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pergerakan perjuangan kemerdekaan telah sampailah kepada saat yang berbahagia, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang ini syaratnya nih, Indonesia Mas, merdeka. Kita sudah merdeka, bersatu. Kita sudah pernah bersatu dan berhasil mendirikan negara karena kita bersatu. Oleh sebab itu kebersatuannya harus dijaga. Merdeka, bersatu, berdaulat. Kita sudah berdaulat di dunia internasional, diakui kita. Kalau kita keluar negeri bawa paspor Indonesia, tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Kita punya perwakilan di PBB, punya duta besar di berbagai negara, dan negara lain mengutus duta besarnya ke sini. Karena apa? Karena Indonesia ini berdaulat. Merdeka, bersatu, berdaulat. Nah, sekarang ini yang harus sudah perjuangkan keadilan dan kemakmuran. Indonesia belum adil dan belum makmur. Masih banyak kesewenang-wenangan. Masih banyak orang yang sewenang-wenang terhadap teman dan terhadap anak buahnya. Masih banyak orang mau mengatur pengadilan, mengatur hakim, mengatur jaksa, mengatur polisi. Keadilan. Saudara, kalau keadilan tidak ditumbuhkan dari sekarang, Indonesia Emas itu sulit dicapai. Karena ketidakadilan itu mengantarkan runtuhnya suatu bangsa. Coba lihat negara-negara yang dulu maju hancur itu apa? Karena ketidakadilan. Majapahit hebat dulu kan, Majapahit, Mataram. Hebat tuh pada masanya. Karena dulu bersatu, makmur, Gemah Ripaloh, Jinawi. Tapi begitu pindah generasi terjadi perpecahan. Yang satu berkhianat kepada saudaranya, nyewa Belanda, bantu saya untuk memberontak ke ayah saya. Nanti kalau saya jadi raja, daerah sana dikasihkan ke Belanda, sampai kita dijajah rame-rame. Hanya karena apa? Tidak mau berbuat adil, ingin menguasai, ingin sewenang-wenang. Oleh sebab itu ini bangun keadilan. Indonesia itu mendasarkan dirinya atau memilih dasar negaranya adalah keadilan, adil dan beradab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu di pembukaan. Di batang tubuh Undang-Undang Dasar masih banyak lagi kata adil. Nah, Mahkamah Agung, kekuasaan kehakiman dibangun untuk membangun, menegakkan hukum dan keadilan. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu prinsip-prinsip yang harus saudara jaga. Bangun negara ini secara bersama-sama dan apa? Keahlian saudara bisa disertifikasi, diversifikasi, terpecah-pecah ke dalam berbagai keahlian. Ada yang mau jadi dokter, saya jadi dokter. Ahli hukum boleh, ahli pertanian boleh, IT boleh, apa boleh. Sehingga Indonesia ini besok maju bersama. Dan modal untuk itu ada. Modal untuk itu ada. Nah,
saudara sekalian, itulah sebabnya saya mengajak kita semua pada malam hari ini, mari kita bangun kebersamaan itu. Kalau di dalam pidato Bung Karno dulu, sebenarnya kan sederhana membangun Indonesia yang kuat itu. Apa? Satu, berdaulat di dalam politik. Artinya kita ini punya kedaulatan. Dan saudara nanti sebagai calon-calon penerus pemimpin bangsa, jaga nih kedaulatan negara, karena ini seringkali negara ini rusak karena tidak mampu menjaga kedaulatan pemimpin-pemimpinnya, dijual. Ada negara lain mau investasi pedagang, investasi ini, padahal itu bisa diolah sendiri di Indonesia, lalu dibuat, dikasihkan ke luar negeri, izinnya dikeluarkan, dia dapat disuap, dibayar. Bangsanya sendiri tidak berdaulat atas jenis tertentu dari kekayaan dan sumber daya kita. Kenapa? Karena koruptif, tidak mampu menjaga kedaulatan. Sehingga karena secara ekonomi kita sudah sering dikuasai, di mana itu sebenarnya merampas kedaulatan diam-diam, lalu kita tidak mampu juga memberi persenjataan yang cukup untuk menjaga kedaulatan fisik kita. Ya. Berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi. Kita sudah mulai. Saudara, kadangkala orang itu mengeluh, gimana ya kok Indonesia kok miskin? Ya sih miskin banyak, tetapi saudara bersyukur karena saudara punya Tuhan. Sekarang itu angka kemiskinan itu sudah sekitar 10% lah. Dulu kalau Indonesia tidak merdeka, orang miskin itu 99%. Yang tidak miskin itu ya orang-orang keraton, para ningrat-ningrat gitu yang bekerja sama dengan Belanda. Yang lain rakyatnya miskin. Nah, begitu Indonesia merdeka tahun 45, 20 tahun kemudian Bung Karno jatuh, berapa orang miskin? Orang miskin tinggal 54%. Nah, berarti 46 sudah terentas karena kita merdeka 20 tahun, 46% rakyat hidup tidak miskin, sisanya miskin. Muncul Orde Baru, Pak Harto memimpin terus, tahun 98 Pak Harto jatuh. Orang miskin tinggal 18%. Wah, itu karena Indonesia merdeka. Produknya apa buktinya? Saudara-saudara kita semua bisa sekolah, itu karena apa? Karena kemiskinan sudah sangat tidak signifikan. Sudah tinggal 18%, bisa jadi pramuka, bisa sekolah ke luar negeri, bisa apa? Itu zaman Pak Harto. Pak Harto jatuh, reformasi, terus ganti presiden Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY berhenti, jatuh pada tahun 2014, angka kemiskinan tinggal 11,9%. Ganti Pak Jokowi, akhir tahun 2019, angka kemiskinan tinggal 9,9%. Ada COVID, naik lagi jumlah kemiskinan. Ada COVID itu 2 tahun tidak bisa membangun kita. COVID naik menjadi 10,5%. Nah, sekarang mulai turun lagi ke angka 9. Ini karena kita merdeka dan kita punya semua modal yang diperlukan untuk maju. Kuncinya itulah tuh, cinta ini bangsa dan tanah air kita ini, jaga ini negara. Nanti kita tahun 2045, barangkali tahun 2045. Saya mungkin sudah berumur 77 gitu. Saudara tuh masih sedang berada di puncak. Mungkin di antara orang yang ada di sini ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, jadi apa di antara saudara ini. Bisa. Tidak harus presiden atau menteri, tapi punya standar kehidupan yang baik, setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Tapi jangan lupa kesaktian yang ketiga itu kan ada trisakti tadi. Kesaktian yang pertama berdaulat dalam politik, kesaktian yang kedua berdikari dalam bidang ekonomi, dan kesaktian yang ketiga berkarakter dalam budaya. Saudara harus punya karakter. Karakter saudara, karakter berpancasila itu tadi. Hidupnya penuh keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu Indonesia itu menolak komunisme dan marxisme, karena pada dasarnya komunisme dan marxisme itu menolak kepercayaan untuk percaya kepada Tuhan. Kata mereka Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu hanya mimpinya orang putus asa. Tapi bagi Indonesia tidak. Indonesia itu rakyatnya sejak dulu nenek moyang kita tuh sudah percaya kepada kekuasaan yang maha abadi, maha tinggi, maha segalanya itu Tuhan. Makanya kita lalu letakkan sila pertama dari Pancasila itu ketuhanan Yang Maha Esa. Coba kalau saudara ada yang tidak percaya pada Tuhan itu, di hatinya tuh sebenarnya percaya pada Tuhan. Coba kalau ada mau kecelakaan, bisa ya naik pesawat lalu pesawat duit gitu, aduh mudah-mudahan saya selamat, berdoa sendiri. Itu karena di hatinya tuh ada Tuhan, tapi dia sombong, nggak mau pada Tuhan. Kalau di dalam tempat yang sangat berbahaya gitu, terus aduh mudah-mudahan saya selamat, aduh mudah-mudahan anak saya di sana selamat. Dia tidak percaya Tuhan, tapi hatinya mengatakan itu. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah bisikan nurani. Sumpah setiap manusia sebelum menjadi manusia itu, saya percaya kepada Tuhan. Itu karakter yang pertama. Orang Indonesia itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu berkemanusiaan, hormat, menghargai hak asasi manusia, lalu bersatu dan bermusyawarah. Jangan mau-maunya sendiri, jangan sekali lagi jangan merasa pintar sendiri. Kepandaian itu terbagi. Kalau bicara hukum mungkin yang ada di sini mungkin yang paling pintar saya. Kalau hukum. Tapi kalau bicara misalnya keindahan alam, untuk melukiskan kebesaran Tuhan di alam mungkin ada di sana. Yang teknik ada di sana, yang saya tidak ngerti apa-apa. Yang IT ada di sana, yang militer ada di sini, polisi, keamanan ada di sini. Nah, keahlian-keahlian yang terbagi, ya, terdiversifikasi tadi, itu dikumpulkan jadi satu menjadi wajah Indonesia. Nah, saudara sekalian, ya, cukup sekian dari saya. Selamat saudara melakukan jambore. Mari kita nyanyi bersama, di sini senang, di sana senang. Ayo. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.